datang di channel Himpunan Mahasiswa TKBG Polman Asra. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar dan mengenal salah satu aplikasi yang sering kita gunakan dan sering kita pakai juga ketika praktek. Nama aplikasinya itu adalah SketchUp. Jadi SketchUp ini adalah aplikasi untuk permodelan 3D. Nah, jadi jika CAD atau AutoCAD itu berbasis 2 dimensi, dan SketchUp ini selanjutnya yaitu 3 dimensi. Jadi dari kalian sudah buat model 2 dimensinya, bisa kalian lanjut ke SketchUp-nya, tinggal diekspor. Baik, dalam kesempatan kali ini SketchUp yang saya pakai adalah SketchUp Pro 2019. Dan untuk kalian yang belum mempunyai, silakan download di link di deskripsi, sudah tersedia. Dan tinggal kalian sesuaikan dengan spesifikasi dan kapasitas laptop kalian. Seperti itu. Baik, jika sudah, tinggal kita klik saja aplikasi SketchUp-nya. Jika sudah muncul seperti ini, di sini adalah pemilihan template yang tersedia dari SketchUp-nya. Dalam pemilihan template harus kita sesuaikan dengan fungsi dan satuan yang kita inginkan. Dikarenakan di sini kita akan membuat arsitektural dengan satuan cm, otomatis tinggal kita pilih saja arsitektural cm, lalu kita buka. Seperti itu. Baik, lalu tinggal kita tunggu beberapa saat. Jika sudah muncul seperti ini, kita akan mulai mengatur toolbar yang akan kita butuhkan saat kita menggambar nanti. Baik. Pertama, bisa kita klik kanan di sini, pilih Large to Set. Nah, di sisi kiri sini sudah ada tools kerja yang akan kita gunakan yang lengkap dalam kita proses menggambar nanti. Selanjutnya, kita juga butuh view. View ini apa? View ini adalah bagaimana perspektif kita dalam melihat bangunan atau gambar yang sudah kita buat. Di sini ada perspektif serong, belakang, depan, kanan, kiri, dan belakang. Seperti itu. Lalu, dikarenakan ini sudah lengkap, tools yang ada di sini bisa kita hapus saja atau kita hilangkan dengan cara klik kanan, Getting Started, kita uncheck list. Ya, seperti itu. Ini bisa kita pindahkan. Ya, seperti itu. Jika sudah seperti ini, sebelum memulai gambar, kita juga harus mengecek dimensi yang kita gunakan apakah sudah benar atau perlu diubah lagi dengan cara pergi ke window, pilih model info. Nah, di sini akan muncul satuan yang atau unit yang kita gunakan. Di sini sudah benar ya menggunakan cm. Jadi tidak perlu kita ganti lagi, tinggal kita checklist saja. Selanjutnya kita akan mengenal tools yang terdapat di sini. Gambar ini bisa kita hapus saja. Tekan delete. Nah, yang pertama adalah, dan yang paling sering digunakan adalah line tool, atau bisa dengan menekan tombol L, yang fungsinya adalah untuk menggambar garis lurus secara vertikal atau horizontal, seperti ini. Atau bisa juga menggambar garis lurus sesuai yang kita inginkan, misalnya 400 cm. 400, tinggal kita enter saja. 400. Kita sambung. Nah, seperti ini. Setelah garis lurus, di sini juga ada freehand, atau kita membuat gambar sesuai dengan yang kita klik, seperti ini, bebas.
Biasanya untuk dalam membuat kolam ataupun taman, seperti itu. Ya, berikutnya adalah rectangle. Rectangle ini berfungsi membuat bidang segi 4 dengan langsung mengetik panjang dan lebarnya. Misalnya contoh di sini adalah 200 dikali 300. Kita enter saja. Nah, langsung ada sebuah bidang seluas yang tadi kita inginkan. Selanjutnya adalah circle. Circle ini adalah membuat suatu lingkaran dengan memakai radius atau jari-jari. Jika kita klik saja, misalnya 50 cm. Nah, dia akan membuat lingkaran dengan radius 50 cm. Selanjutnya adalah poligon. Di sini kita membuat bangunan segi 6 atau bidang segi 6 sama seperti lingkaran yang dipakai juga radius. Ya, seperti ini. Selanjutnya ada arch, 2 point arch, dan 3 arch. Di sini yang saya bahas hanya arch. Di sini kita membuat garis sesuai derajat yang kita inginkan. Misalnya kita tarik garis di sini, kita klik 180. Ya. Atau 90 derajat garis-garis, ambil klik 90. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada pi. Bedanya dengan arc di sini akan langsung membuat sebuah bidang dalam derajat yang kita inginkan. Misalnya kita tarik garis sini, kita klik 180. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan tools yang ada di sini. Tools yang pertama adalah move. Move berfungsi untuk memindahkan suatu objek atau bidang ataupun gambar yang telah kita buat. Contohnya, bidang ini kita klik saja 2 kali hingga berwarna biru, baru kita move ke tempat yang kita inginkan. Seperti itu. Lalu di sini ada pull atau push. Push atau pull ini berfungsi untuk merubah suatu bidang datar atau dimensi menjadi 3 dimensi atau memiliki tinggi, seperti itu. Contohnya, bidang ini akan kita ubah menjadi 3 dimensi. Tinggal ketik saja, kita klik, tarik ke atas, sesuaikan dengan ketinggian yang ingin kita buat. Di sini saya akan membuat tingginya 100 cm. Ya, kita klik 1 cm lalu enter. Atau bisa kita dorong hingga mengurangi dimensinya. Di sini kita klik saja 50. Enter. Seperti ini. Selanjutnya di sini adalah rotate atau rotasi. Fungsinya ini untuk merotasi bidang atau objek yang setelah kita gambar. Di sini saya akan merotasi bidang ini yang telah kita buat tadi. Kita klik sampai berwarna biru semua. Ya, baru kita klik rotasi. Pastikan rotasi ada di atas. Kita klik, kita tarik garis hingga berwarna merah atau hijau. Di sini hijau, di sini merah. Ya. Kita klik lagi. Kita rotasi berapa derajat yang kita inginkan. Di sini akan saya rotasi sebesar 90 derajat. Ya. Selesai. Dia akan terrotasi sesuai derajat yang kita inginkan. Baik, selanjutnya adalah follow me. Follow me ini hampir sama dengan push dan pull. Hanya saja dalam follow me, suatu bidang yang ingin dijadikan 3 dimensi harus memiliki garis acuan. Contohnya seperti ini. Kita buat bidang 2 dimensi berbentuk lingkaran di sini. Ya. Kita buat radius 5 cm.
Selesai. Lalu kita follow me. Nah, garis ini akan kita jadikan sebagai garis acuan. Jika sudah, kita tarik saja sesuai garis acuan yang akan kita pakai. Ya, sudah selesai. Seperti ini penggunaan follow me. Baik, selanjutnya adalah scale atau skala. Scale atau skala ini berfungsi untuk merubah size suatu objek atau gambar yang telah kita buat. Dalam pengaplikasiannya, kita akan merubah suatu bidang ini menjadi ukurannya 2 kali lipat dari sekarang. Tinggal kita klik saja sampai biru semua seperti ini. Lalu kita pilih scale. Kita tarik garis paling pojok. Ya. Kita klik 2 dikarenakan kita ingin merubah bangunan tersebut menjadi 2 kali ukuran aslinya. 2, lalu kita klik enter. Ya. Bangunan yang tadi telah berubah 2 kali dari ukuran sebelumnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada offset. Offset ini untuk membuat suatu bidang atau garis dengan ukuran yang berbeda namun dengan rasio yang sama. Misalnya, kita ingin mengoffset bidang ini, kita klik hingga biru, kita pilih offset, kita klik, ya, kita pilih misalnya offset sebesar 50 cm. Ya, dia akan membuat suatu bidang baru yang ada di luar bidang utamanya yang tadi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan tools yang ada di sini. Tools pertama yaitu yang memiliki gambar seperti meteran ini. Berfungsi untuk mengukur suatu bidang atau objek baik 2 dimensi atau 3 dimensi yang telah kita buat. Kita ukur dari titik ke titik. Dari sini ke titik sini. Lalu akan muncul dimensinya 500 cm. Kita ukur juga garis ke belakangnya sama juga 500 cm. Selanjutnya adalah dimensi. Dimensi ini berfungsi untuk memberikan suatu informasi dimensi atau ukuran dari bidang atau objek yang telah kita buat. Misalnya kita ingin memberi suatu dimensi bagi bidang ini. Kita klik saja dimensi, kita tarik dari titik ke titik. Kita klik, kita tarik, ya. Lalu di sini muncul informasi dimensinya. Selanjutnya adalah protractor. Di sini berfungsi untuk mengukur sudut dari garis ke garis yang telah kita buat. Di sini kita akan mengukur sudut dari persegi ini. Kita klik di sini. Kita tarik ke garis ini. Lalu di pojok kiri bawah akan ada informasi dari sudut yang telah terbentuk. Di sini karena ini berbentuk persegi, sudutnya otomatis sebesar 90 derajat. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah teks. Teks ini berfungsi untuk memberikan suatu informasi berupa tulisan dari objek atau bidang yang telah kita gambar. Misalnya saya ingin memberikan informasi pada bidang ini. Kita klik di mana saja. Kita tarik. Ya. Lalu kita tulis informasi apa yang ingin kita sampaikan. Jika sudah, kita klik saja di luar. Ya, seperti itu. Lalu ada 3D text. Bedanya di sini adalah membuat tulisan berbentuk 3D. Kita klik saja. Tulis apa yang ingin ditulis. Bebas. Fontnya pilih. Saya menggunakan biasa saja. Tidak ada yang saya ubah. Place. Nah, di sini bisa kita klik. Nah,
dia akan berupa tulisan yang timbul. Tinggal kita pindahkan saja, kita klik ke sini. Ya, seperti itu. Baik, mungkin cukup sampai sini kita mengulik aplikasi SketchUp ini. Selanjutnya, kita akan kulik lebih dalam lagi mengenai fungsi-fungsi dan bagaimana cara menggunakan aplikasi SketchUp ini. Baik, untuk kalian jangan lupa follow dan subscribe channel ini untuk membangun Hima TKBG yang lebih baik. Terima kasih.